Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Braneta Koren. Ya, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan 4 rekan-rekan yang lainnya, yaitu ada Juli Fatmanduru, Marcelo Wijaya, Muhammad Rifai, dan Nasfati Gesani. Baik, di sini kami akan membagikan informasi atau membahas mengenai sekolah pasar modal yang telah diselenggarakan oleh Galeri Investasi Universitas Pamulang bersama Bursa Efek Indonesia. Apa sih itu SPM? Nah, SPM ini adalah Sekolah Pasar Modal. Ini adalah program edukasi yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia yang disebut BEI. Ini untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pasar modal kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam hal investasi di pasar modal. Nah, lalu di sini ada pasar modal. Pasar modal ini memainkan peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi alokasi modal dan juga memberikan kesempatan investasi yang beragam kepada masyarakat. Lalu ada lembaga pasar modal. Yang pertama ada Bursa Efek, kedua ada lembaga keliling dan penjamin, yang ketiga ada perusahaan efek. Nah, di sini juga ada pelaku pasar modal. Yang pertama itu ada emiten. Emiten ini adalah yang menerbitkan sekuritas. Lalu ada investor. Investor ini yang memberikan sekuritas. Lalu yang ketiga ada perusahaan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas ini adalah wadah atau perantara antara si pembeli dan si penjual sekuritas. Nah, yang terakhir itu ada penjamin emosi efek. Nah, penjamin emosi efek ini adalah perusahaan yang membantu dan melindungi sekuritas di pasar modal. Nama saya Juli Fatmanduru. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Bursa Efek. Peran Bursa Efek ini menyediakan informasi mengenai perdagangan, harga sekuritas, laporan keuangan, dan informasi yang relevan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan yang informasi. Saham adalah instrumen yang mewakili kepemilikan sebagian dari perusahaan. Para pemegang saham ini berhak atas sebagian keuntungan dari perusahaan dalam bentuk dividen. Pemegang saham ini juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana. Biasanya pemegang obligasi ini menerima pembayaran bunga secara periodik dan pengembalian pokok saat jatuh tempo. Selanjutnya reksadana. Reksadana itu adalah instrumen yang mengumpulkan dana dari berbagai investor yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Biasanya ini mencakup saham, obligasi, atau efek yang lainnya. Keuntungan memiliki saham dan obligasi. Pemegang saham mampu memperoleh keuntungan yaitu dari peningkatan harga saham, yaitu jika harga saham melebihi harga pembelian, investor dapat menjual saham tersebut dengan keuntungan. Sedangkan obligasi memberikan pendapatan tetap, yaitu berupa bentuk pembayaran seperti bunga periodik atau kupon yang lebih stabil dan dapat diprediksi dibandingkan dengan dividen saham. Kupon obligasi dibayarkan pada periode yang telah ditetapkan, yaitu seperti bulanan, per 3 bulan, per 6 bulan, dan tahunan. Saham terbagi menjadi dua, yaitu saham preferen dan saham biasa. Saham preferen atau preference stock yaitu merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan juga laba perusahaan. Sebagai pemegang saham preferen, mereka memiliki hak dividen secara tetap dari perusahaan dan juga memiliki hak klaim atas aset apabila perusahaan mengalami likuidasi. Pemegang saham preferen tidak mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada saham biasa atau common stock, yaitu saham biasa merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa mendapatkan dividen dari perusahaan dan mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Namun, apabila perusahaan terjadi likuidasi, pemegang saham biasa merupakan pihak terakhir yang mendapatkan aset jika tersisa. Obligasi terbagi menjadi dua, yaitu obligasi pemerintahan dan obligasi korporasi. Obligasi pemerintahan itu merupakan surat utang yang ditujukan untuk pendanaan yang diterbitkan oleh pemerintahan negara Republik Indonesia. Skema penerbitan obligasi tersebut yaitu dengan cara menawarkannya kepada masyarakat secara personal. Keuntungan pemberian obligasi pemerintahan itu terdapat pada kuponnya.
Kupon tersebut akan dibayarkan pemerintah dengan nominal yang sama setiap bulannya. Harga obligasi tersebut cenderung lebih stabil dan tetap walaupun terjadi fluktuasi di pasar. Yang kedua yaitu adalah obligasi korporasi, yaitu merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan untuk investor. Perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut yaitu BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta nasional. Tujuan perusahaan menerbitkan obligasi tersebut yaitu untuk kebutuhan pendanaan. Dan tujuan investor membeli surat utang tersebut yaitu sebagai mendapatkan kupon dari hasil investasinya. Perbedaan umum antara saham dan obligasi itu terletak pada risiko dan potensi keuntungan. Obligasi memiliki risiko yang lebih rendah, sehingga potensi keuntungannya juga rendah. Sedangkan saham memiliki risiko yang lebih tinggi, sehingga potensi keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi. Bagi investor yang mencari stabilitas dan pendapatan tetap, obligasi merupakan pilihan yang baik. Namun, bagi investor yang mencari investasi jangka panjang dan juga ingin mendapatkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, maka saham merupakan solusi yang tepat. Perkenalkan, nama saya Marcella Wijaya. Di sini saya akan membahas tentang jenis pasar, analisa pasar, dan strategi investasi di pasar. Jenis pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Sedangkan pasar sekunder yaitu kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek-efek yang sudah dicatat akan diperjualbelikan. Analisis pasar terbagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu alat penilaian yang digunakan analis untuk menentukan apakah saham dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah oleh pasar. Sedangkan analisis teknikal yaitu teknik analis yang digunakan untuk mengamati fluktuasi harga saham berdasarkan riwayat harga masa lalu. Ada 7 strategi investasi di pasar. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Kedua, beli di pasar perdana dan dijual di pasar sekunder. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, beli saham tidur. Yang kelima, berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Dan yang ketujuh, ada reksadana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara transaksi saham. Nah, yang pertama tentunya kita perlu menyiapkan dokumen pribadi yang meliputi dari IKTP, NPWP jika ada, dan buku tabungan. Nah, yang kedua kita perlu mengisi formulir di perusahaan sekuritas. Bisa datang langsung atau kunjungi situs dari perusahaan sekuritas yang kita tuju. Dan yang ketiga kita menyetorkan dana awalnya gitu. Ya, selanjutnya di sini saya akan mengenalkan salah satu aplikasi perusahaan sekuritas yang berbasis di Indonesia, yaitu Lotus. Nah, Lotus ini menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk dari perdagangan saham, riset pasar, dan manajemen investasi. Nah, Lotus ini bisa kita akses melalui bisa di-download for Windows, terus kunjungi situsnya atau websitenya gitu. Yang ketiga, kita bisa unduh melalui Play Store. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses Lotus Sekuritas melalui websitenya. Nah, yang pertama itu perlu open browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya, masukkan URL resmi dari Lotus Sekuritas ke dalam bilah halaman browser. Bisa di https://lotus.co.id atau di http www.lotussekuritas.com. Setelah berhasil login, bisa dapat langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan oleh Lotus Sekuritas, seperti melihat portofolio investasi, melakukan perdagangan saham, atau memeriksa laporan keuangan. Namun, jika belum memiliki akun, perlu daftar akun terlebih dahulu. Caranya dengan melihat tampilan halaman yang ada di Lotus Sekuritas, itu cari opsi untuk daftar atau registrasi. Nah, selanjutnya itu ikuti prosedur pendaftaran dengan mengisi informasi yang diperlukan seperti data pribadi, informasi keuangan, dan verifikasi identitas. Nah, sebelum melakukan transaksi saham yang telah disampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti yang pertama itu tentukan tujuan investasi. Yang kedua,
pilih jenis investasi yang tepat. Dan yang ketiga, tentukan jangka waktu investasi. Keempat, tentukan besarnya dana yang akan diinvestasikan. Dan yang paling penting adalah yang kelima ini, pilih perusahaan sekuritas atau bank yang tepat. Karena kita perlu mengenali profil risiko investasi dan memilih platform investasi yang terpercaya. Baik, dengan demikian mengikuti sekolah pasar modal bukan hanya meningkatkan pengetahuan individu dalam investasi saja, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan keterampilan finansial, membangun karir dalam industri keuangan, serta mengelola kekayaan secara lebih efektif dan terencana. Ya, kami telah sampai pada akhir materi. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.